di hidupku. Oh, haleluya, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersedia di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Yes, Lord Jesus. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, Jesus, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
haleluya, ku naikkan syukurku buat hari kau beri, sebab tak habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh Yesus itu baik, mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Engkau Allah Jehovah Jireh. Haleluya, haleluya. Minta Brother Alvin buka di dalam doa. Persilakan Brother Alvin. Yesus Tuhan. Brother Alvin, silakan buka di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bagi Engkaulah kami naikkan semua pujian, hormat, dan kemuliaan, ya Allah. Yes, Jesus. Sebab langit, bumi, dan segala isinya, semesta raya menceritakan tentang kebaikan-Mu. Matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, sang malam menjelma, dan semua alam semesta tunduk di bawah kaki-Mu, Tuhan. Malam hari ini sebagai satu keluarga pendoa-pendoa syafaat, kami datang mengagungkan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, ya Allah. Kami bergetar, kami takjub melihat kasih-Mu, kami takjub melihat kuasa-Mu, kami takjub melihat perbuatan-Mu, Tuhan. Karya indah-Mu, semua perbuatan-Mu yang besar. Banyaklah Tuhan yang telah Kau lakukan dalam rencana-Mu dan maksud-Mu. Sungguh kami tidak bisa pikirkan dengan pikiran kami yang sempit. Karena itu Bapa, pada malam hari ini, sampai selamanya hanya Kau
tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, haleluya, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Mari katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Engkau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita semua angkat tangan kita dengan kekaguman kata, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yesus, Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, bersama ya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami, menara kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Kau lawat kami malam hari ini Tuhan, saat umat-Mu berkumpul Tuhan. Di online ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada Tuhan. Engkau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau ada di mana-mana, Engkau omnipresent, Jesus. Engkau Allah omnipresent. Engkau ada di tempat kami masing-masing. Dan Engkau mendengar kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi-Mu. Dan biar Bapa acara malam hari ini, Tuhan Yesus, Engkau jamah kami, urapi kami. Berbicara kepada kami, Tuhan. Dan kami mau bawa semua pergumulan pokok-pokok doa kami. Karena kami tahu Tuhan, saat umat-Mu berseru, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab dari surga-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua, brothers and sisters. Kita bertemu kembali malam hari ini. Luar biasa, dan malam hari ini kita akan terus dengan roh yang menyala-nyala datang mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena kita melihat bahwa campur tangan Tuhan luar biasa atas kita anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap keluarga-keluarga di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti pujian yang kita angkatkan tadi, dunia bergoncang, tetapi Dia Allah yang tidak tergoyahkan. Karena Dia yang empunya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yesus Tuhan, Dia Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa, Dia Yesus Tuhan, Allah Jehovah Nisi. Dan malam hari ini kita akan saling menguatkan, kita akan saling menopang, saling mendoakan, saling mendorong sebagai anak-anak Tuhan, saudara bersaudara di dalam Tuhan.
dengan semua tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita, ada kasih Tuhan, ada hikmat dan marifat Tuhan yang kita perlukan malam hari ini. Mari kita semua saling menguatkan, dan malam hari ini ada anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk memberikan kesaksian, menguatkan kita, mengangkat kita, memberikan penghiburan bagi kita dari bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan menyertai dan memberkati, khususnya melewati masa-masa yang sukar di saat ini, di saat krisis ini. Malam hari ini ada anak Tuhan, Sister Nancy akan memberikan kesaksian, juga nanti ada Sister Ansin yang akan memberikan kesaksian, nanti ada Pak Jimmy, tapi dia akan datang sedikit telat, dia dari Bank UOB, dia akan memberikan kesaksian, seorang anak Tuhan yang luar biasa. Kita percaya malam hari ini kita semua akan dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan malam hari ini. Brother Alvin, by the way, minta maaf tadi, suara Brother Alvin nggak kedengaran, jadi kita langsung menyembah Tuhan, langsung kita angkat pujian. Tadi suaranya nggak keluar tadi. Ya, thank you Brother Alvin. Ya, Sister Nancy bisa silakan, bisa waktu dan kesempatan berikan untuk saling menguatkan kita semua. Silakan. Shalom semua. Shalom. Saya cuma sharing aja apa yang saya dapat ya. Tadi pagi Lukas kasih minta untuk kesaksian. Memang di hari-hari sejak pertama kita mulai masuk ke dalam kondisi kita harus self karantin di rumah masing-masing, banyak hal jadi lebih dekat dengan Tuhan, dan banyak hal Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Dan hari-hari ini kita lihat kegerakan doa itu terjadi. Tadi pagi waktu Lukas bilang, saya baru selesai baca Alkitab sampai Wahyu, dan pas hari Minggu kemarin saya mulai lagi dari Kejadian. Satu konfirmasi waktu hari Minggu kita ibadah, kita dapat juga Kejadian 1. Tapi hari ini saya baca Alkitab, bicara tentang Nuh setelah dia masuk di dalam bahtera. Saya nggak tahu hari ini saya mau sharing apa, tapi pagi tadi waktu saya baca firman Tuhan, dan tadi waktu kita doa, Tuhan cuma ingatkan, waktu saya baca, selesai semua air bah itu terjadi, Nuh melepaskan burung, ya. Dia berapa kali melepaskan burung, kembali. Kita semua tahu hamba-hamba Tuhan di sini bagaimana kisahnya. Tapi satu hal saya melihat tadi, pas waktu saya baca seperti ada satu rema, waktu burung itu kembali dengan satu tunas hijau. Di situ Tuhan cuma kasih sama saya satu, bahwa, nak lihat ada sesuatu yang baru. Bicara tentang tunas, bicara tentang sesuatu yang baru yang harus keluar dari hidupmu. Dan ini yang Tuhan inginkan dari kita anak-anak Tuhan. Selama self karantin, kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan setiap hari, dengan doa-doa Zoom, ibadah Zoom setiap hari. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan lagi isi kita penuh. Tuhan lagi isi kita sampai batas maksimal kita, dan pada saat kita keluar, kita jadi satu tunas yang baru tumbuh, yang ada di satu bumi yang baru gitu loh. Tadi pagi waktu saya dapat itu, saya langsung nangis gitu dalam hati. Tuhan, betapa Engkau dahsyat, betapa Engkau luar biasa. Tuhan buat kita semua, kita harus terbenam dalam satu air seperti Nuh, terbenam dalam satu air. Dan waktu hal itu selesai, Tuhan cuma ingatkan ada satu tunas baru di bumi yang baru, di kehidupan yang baru yang akan bertumbuh. Dan kita menjadi bagiannya. Dan waktu saya tanya Tuhan lagi tentang apa ini artinya, Tuhan cuma katakan di Matius 9 ayat 38, kita boleh buka sedikit aja. Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya baca dari ayat 36 ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Waktu Tuhan kasih ayat ini, saya percaya bahwa ini adalah bagian yang Tuhan taruh buat saya dan buat teman-teman semua.
saya lihat satu kegerakan yang luar biasa dari kegerakan doa yang PKKO lakukan. Dan tadi Tuhan ngomong dengan kuat bahwa kita adalah bagian-bagian dan kita harus minta sama Tuhan bahwa kita menjadi bagian itu, kita menjadi bagian pekerja-pekerja itu. Karena kita lihat di sini begitu banyak orang yang lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Dan kita ada di dalam doa ini karena kita harus berdiri buat bangsa ini. Kita harus lihat begitu banyak orang yang terlantar, bukan hanya secara jasmani, makanan, tetapi secara rohani. Begitu banyak orang yang begitu membutuhkan uluran tangan kita. Waktu kita berkata, Yesus mengasihimu, mereka akan bergetar. Satu kesaksian saya tutup, karena waktunya nggak banyak. Berapa waktu yang lalu saya sempat share di teman-teman CBM, saya ketemu satu bapak di Hero, waktu saya mau habis belanja, dia cuma tawarin saya 2 botol trika gitu, dia bilang sama saya, Bu mau beli nggak? Saya agak takut karena saya tahu situasi sekarang kurang bagus, tapi Tuhan gerakin hati saya dengan oleh belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus juga punya belas kasihan. Biar hari-hari ini kita peka menangkap belas kasihan apa yang Tuhan taruh di kondisi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam momen-momen apa. Terus saya cuma bilang, saya cuma belanja sedikit, saya kasih dia Yakult buat anak saya. Terus bapaknya ngomong sama anaknya, kita dapat Yakult. Terus saya cuma lihat di mobil saya cuma ada uang parkir 10.000. Jadi saya kasih dia 10.000. Singkat cerita, waktu saya kasih, anak itu bilang sama bapaknya, Pak, ayo kita pulang. Kita bisa makan sekarang. Saya kaget waktu dia bilang gitu. Nah, itulah awal di mana saya baru mau lihat begitu. Tapi tampilannya bukan orang jalanan, tampilannya bukan ojol, bukan ojek online. Nah, waktu itu akhirnya saya kasih dia, saya bilang, Pak, tunggu sebentar, saya masuk ke dalam, saya beliin dia makanan. Itu baru hari-hari, mungkin 3-4 minggu ya, setelah kita di self karantin. Dan saya belikan, terus dia kasih saya kartu nama. Saya surprise, dia kasih satu nama, terus dia bilang gini, Bu, saya bukan minta-minta, tapi saya sudah 2 hari nggak makan. Saya punya pekerjaan ini, dia kasih saya, bahwa dia punya bengkel, dan bengkelnya sudah tutup hampir 2 bulan. Karena orang nggak mau dia benerin kompor atau apapun AC ke rumahnya. Akhirnya sudah saya simpen kartu namanya, dan kemarin kita ada bagi-bagi sembako, dan dia menginspirasi saya untuk saya mulai bergerak membagikan sesuatu, bukan dari apa yang nggak ada, tapi dari apa yang saya punya sedikit aja. Terus waktu itu saya dapat bantuan dari Sandra, saya telepon dia, saya bagi dia itu, dan tahu apa saudaranya, waktu saya telepon dia, saya suruh dia datang untuk ambil sembako, saya kasih dia lebih 2 kantong, karena dia datang sama istrinya udah tua. Waktu dia sudah pulang, dia kirim saya foto. Bu, saya bagiin lagi ya Bu, Indomie yang 1 dus buat tetangga saya. Saya bilang dia punya belas kasihan. Dia punya belas kasihan buat tetangganya. Dia kirimin foto sebagai bukti, Bu, ini bukan saya makan sendiri. Jadi dia bikinin bungkusin 5-5, dan ada satu nenek, dia bilang, saya bagi 2 beras saya buat mereka. Dan saya di situ saya melihat. Saya cuma bilang, Pak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Dan dia bilang, saya percaya itu, Bu. Kita bisa lihat, hanya kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, bahwa itu akan menjadi multiplikasi. Seperti Yesus menaruh belas kasihan. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang taruh belas kasihan itu buat kita. Kita nggak bicara tentang materi. Kita nggak bicara tentang hal-hal yang nggak ada dari kita. Tapi Tuhan cuma mau apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin tenaga kita, dia nggak punya apa-apa. Tapi dia mau bagi apa yang dari sedikit yang dia punya, seperti janda di Sarfat. Dia tahu waktu dia berikan itu ke Elia, dia akan mati. Tetapi Tuhan pelihara. Dan saya belajar, di hari ini saya belajar dari orang ini, bahwa dia pun dalam segala kekurangan ya, punya belas kasihan buat orang lain. Dan saya tahu Yesus kita punya belas kasihan juga buat jiwa-jiwa. Dan melalui siapa Yesus dapat menyampaikan itu semua? Melalui kita. Dan saya tahu pagi hari tadi, Tuhan nyatakan bahwa ada 1 tunas baru yang Tuhan akan berikan buat kita. Mungkin di Kejadian 6 atau 7, saya lupa tadi bagi saya baca. Tuhan cuma dengan kuat firman itu menaruh di hati saya. Bahwa, percayalah ada 1 tunas baru, kehidupan yang baru, di bumi yang baru, yang akan anak-anak Tuhan lakukan. Tunas yang baru itu bicara tentang pertumbuhan, tentang kehidupan, tentang akan berbuah menjadi lebat. Dan saya percaya Tuhan sedang persiapkan kita, dan kita akan terus berdiri seperti ini, kita akan menjadi bagian penuai buat bangsa ini, dan begitu banyak orang yang terlantar secara rohani, begitu banyak orang yang terlantar secara jasmani. Tapi Yesus taruh belas kasihannya buat kita hari ini.
Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, luar biasa, haleluya, haleluya. Suatu kesaksian yang sangat luar biasa, yang sangat menguatkan kita, bahwa ini Tuhan sedang menumbuhkan tunas baru bagi kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh, yaitu belas kasihan yang luar biasa di dalam hati kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Karena hari-hari ini akan ada banyak orang yang sangat bergumul, yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak orang yang perlu mendengar nama Yesus, dan kitalah orangnya. Kita yang ada dalam forum ini, kitalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk membagikan kasih Tuhan, membagikan belas kasihan Tuhan itu kepada semua orang yang sedang membutuhkan hari-hari ini. Thank you so much, Sister Nancy. Sangat menguatkan kami, sangat memberkati kita semua. Dan banyak orang sedang berbicara tentang new normal. New normal. Tapi kita percaya new normal kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu belas kasihan yang baru, yang lebih dahsyat lagi untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih, terima kasih. Dan kita punya seorang anak Tuhan dari Manado, yaitu Sister Ansin, akan membagikan kesaksian buat kita semua. Sister Ansin ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala, dan juga seorang pengajar, pendidik. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Sister Francine. Silakan, Sister Ansin. Ya, thank you. Shalom semua, salam kenal. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, saya sedikit membagi kesaksian. Saya ambil dalam firman Tuhan dalam minggu ini. Saya gumuli tentang Matius 4, pencobaan Yesus di padang gurun, di mana saya melihat hari-hari ini, khususnya yang ada di Manado sini, saya melihat beberapa pelayanan kami kok sepertinya cara iblis, memang sebelum Tuhan datang kan iblis nggak suka kita selamat. Jadi berbagai cara iblis untuk menjatuhkan iman orang percaya. Sehingga beberapa pelayanan kami, mereka meminta pelayanan doa, mendoakan yang kerasukan, yang lihat setan, yang lihat apa segala macam. Terus Tuhan taruh firman ini, Matius 4, tentang pencobaan Yesus di padang gurun, di mana setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, Yesus dicobai oleh iblis. Nah, hari-hari ini, dalam masa-masa ini yang kita hadapi saat ini, terasa banget buat orang yang mungkin di luar Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan yang ada di Manado, kita seperti biasa saja, kita mengalami ini. Tapi bagi yang tidak dekat dengan Tuhan, atau yang di luar Tuhan, mereka berasa banget. Dan satu hal yang saya lihat ketika kami melayani, justru orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang aktif beribadah, mereka tuh sekarang lagi dicoba oleh iblis. Dengan cara mereka dah sakit, mereka datang ke dukun, padahal anak Tuhan. Dan ketika firman Tuhan kasih ke saya tentang Matius 4, ini tentang pencobaan di padang gurun, saya berbagi, saya share buat mereka. Bahwa ternyata Yesus saja, dia Allah, dia Tuhan, dia dicobai iblis, apalagi kita manusia, saudara. Iblis nggak mau kita selamat, sehingga dengan berbagai cara dia lakukan untuk menjatuhkan atau melemahkan atau membuat iman kita goyah, membuat iman kita lemah. Sehingga hari-hari ini kita perlu kuat walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus saja dia Allah, tapi dia dicobai iblis, apalagi kita cuma sebagai manusia. Iya, karena firman Tuhan di dalam Matius 4, iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Yang menjadi pertanyaan, bisakah Allah menjadikan batu itu menjadi roti? Bisa. Segala sesuatu dia bisa lakukan. Tetapi dia tidak mau mengikuti kehendak iblis. Sehingga dia berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari-hari ini kita perlu firman. Memang kita sudah tidak beribadah dalam persekutuan, tetapi seperti sekarang ini, ada pertemuan lewat Zoom, lewat apa saja yang kita ikuti, kita perlu baca firman tiap hari. Firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang selalu meneguhkan kita hari-hari ini. Nah, itu mungkin bukan kesaksian, sekedar share firman buat kita semua. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ansin, luar biasa kesaksiannya benar. Hari-hari ini iblis bekerja dengan begitu keras, dengan segala cara, tetapi kita sebagai
Ada kuasa firman di dalam hidup kita. Ada kuasa firman di dalam perkataan kita. Kita perkatakan, bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita harus lawan iblis dengan kuasa dalam nama Yesus, dengan kuasa firman. Seperti Tuhan Yesus melawan iblis dengan perkataan firman, maka iblis akan lari daripada kita, karena kita lebih daripada pemenang. Ini saatnya umat-umat Tuhan bangkit dengan luar biasa untuk menyaksikan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat bagi dunia. Ini kita akan angkat sebuah pujian sebelum kita akan masuk ke dalam kesaksian yang berikutnya akan disampaikan oleh Brother Posma. Kita akan angkat pujian. Haleluya, dia Yesus Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang atas segala setan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Kita semua yang ada di forum ini adalah umat-umat pemenang. Oleh darah Yesus, oleh kebangkitan Tuhan Yesus yang telah memberikan kita kemenangan. Ada kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Ada kuasa dan otoritas firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan berkata, aku menaruh di dalam mulutmu firman, yaitu firman iman untuk engkau perkatakan. Perkatakan kemenangan, perkatakan kesembuhan, perkatakan pemulihan. Sebab di dalam mulut kita ada firman yang Tuhan taruh. Haleluya, haleluya. Brother Posma, silakan memberikan kesaksiannya buat kita semua. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Terima kasih Bung Lukas untuk kesempatannya. Kesaksiannya tadi dimintanya kan mengenai COVID ya, tadi pagi ya, waktu Bung Lukas menghubungi saya. Jadi ceritanya mengenai apa yang keluarga kami lewati saja ya. Jadi sebelum COVID ini sekitar akhir tahun lalu perusahaan itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak saya ya. Jadi awal tahun 2020 itu saya jobless. Jadi nggak ada pekerjaan lagi. Sambil mencari-cari pekerjaan, malah ternyata ada COVID gitu kan. Istri saya juga kebetulan sudah tidak bekerja lagi juga. Jadi di tengah usaha mencari pekerjaan tersebut, malah ada pengumuman COVID ya di bulan Februari kalau nggak salah ya. Tapi puji Tuhan di bulan Maret kemarin saya udah dapat pekerjaan, jadi saya udah mulai bekerja lagi di tengah-tengah isu COVID. Puji Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan. Selama 2 bulan menganggur itu ya, kita puji Tuhan, Tuhan terus pelihara kita dalam kondisi apapun juga. Kita sharing juga ke teman-teman pelayanan, teman-teman pelayanan juga turut mendukung, mendoakan. Saya rasa itu sangat penting sekali untuk kita tertanam di suatu komunitas supaya ada yang selalu mendukung, mendoakan, dan menolong kita. And then
setelah mulai bekerja, COVID sudah mulai isunya semakin kuat, banyak pelarangan terjadi, karena saya di industri pariwisata, di perhotelan, termasuk industri yang terkena cukup berat lah ya. Jadi banyak sekali teman-teman di hotel yang sudah sampai tutup hotelnya, dan baru mulai kerja, langsung dapat pengurangan, pemotongan penghasilan gitu kan, gaji langsung dipotong. Baru mulai kerja tuh ya. Jadi saya cerita sama istri saya, ya kita bersyukur aja lah. Kita percaya dalam segala hal, kita harus selalu bersyukur. Dan saya percaya juga, karena saya sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Jadi itu Immanuel. Dalam segala perkara apapun, kondisi apapun, dulu Bung Lukas pernah bilang juga, dia pernah sharing, di dalam lembah kekelaman pun, sesuai Mazmur 23, Tuhan tetap beserta kita. Jadi kita mengucap syukur, kita lebih disiplin lagi dalam doa keluarga, mesbah keluarga, tetap kita disiplin dalam menabur juga, tetap kita lakukan walaupun kondisinya keuangan banyak yang harus dikurang-kurangin, karena Argo kan jalan terus ya, nggak bisa dikurangin. Grace juga, istri saya juga mencari pekerjaan, dalam usahanya mencari kerja, puji Tuhan dapat panggilan untuk interview di tempat kantornya yang lama. Setelah interview, saya sharing juga dengan teman-teman di pelayanan kita, baik yang di CBM maupun di PKKO, dan teman-teman banyak mendoakan juga, sampai, kalau nggak salah, awal Mei itu kita dapat kabar, istri saya dapat kabar dari teman kantornya bahwa sudah dapat orangnya. Tapi istri saya tidak ada dikasih tahu. Jadi kita pikir, waduh, nggak dapat nih pekerjaannya. Jadi istri saya cerita, saya lagi di kantor, akhirnya sampai di rumah, pas hari itu adalah Zoom meeting-nya kita di pelayanan kita yang lain di CBM, kita juga pas Zoom meeting, jadi saya mau cerita juga ke teman-teman bahwa terima kasih doanya, tapi kayaknya kita nggak dapat pekerjaannya gitu ya. Jadi saya bilang sama istri saya, kita tetap bersyukur, Tuhan pasti tolong kita, jadi kita cukupkanlah dengan apa yang kita punya gitu kan, karena firman Tuhannya juga kan seperti itu. Kita harus mencukupkan dengan apa yang kita punya. Jadi kita mengucap syukur, tepat pada saat kita akan share sama teman-teman, mungkin sekitar jam 9-an malam, istri saya cek email, ternyata emailnya, dapat email, dia dapat pekerjaan tersebut. Jadi pada saat kita pikir nggak dapat pekerjaan, kita mengucap syukur, Tuhan kasih pekerjaan tersebut, katanya kami sangat senang dengan pengalaman segala macam dan kita minta untuk segera bekerja. Jadi di tengah COVID, orang kehilangan pekerjaan, orang susah mendapat pekerjaan, Tuhan tetap pelihara loh, seperti janda di Sarfat itu. Tuhan tetap kasih pekerjaan dari yang nggak kita sangka-sangka, yang kita pikir nggak mungkin. Karena orang justru menghentikan pekerjaan, memecat orang, kita malah ditawarin pekerjaan. Dan kerjanya juga dari rumah lagi kerjanya. Jadi sangat luar biasa. Tapi ternyata COVID-nya belum selesai, saudara. Kemarin, sekitar 2 hari yang lalu, saya dapat surat dari kantor bahwa apabila kondisinya ini tidak membaik, kemungkinan bulan Juli kita akan menerapkan unpaid leave. Jadi total buat semua karyawan unpaid leave di bulan Juli. Jadi ya saya serahkan lagi sama istri saya, saya share, nah kita akan doakan juga, minta teman-teman juga bantu doakan. Saya percaya perjalanan kita bersama Tuhan itu tidak berhenti di sini aja, tidak hanya COVID aja. COVID ini hanya masalah kecil lah buat Tuhan, buat orang-orang percaya harusnya COVID ini hanya masalah kecil lah. Perjalanan kita masih panjang, tunas yang baru itu baru tumbuh. Kita masih ada perjalanan yang lebih lagi yang akan Tuhan siapkan buat kita. Saya percaya seperti Paulus katakan di Roma 8 ayat 35, tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan.
tidak penderitaan, tidak bencana, tidak kesakitan, tidak ada apapun. Bahkan kematian pun kasih Tuhan sama kita untuk kita tetap sempurna. Tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau hanya masalah makan minum, pekerjaan, penyakit COVID-19, itu nggak ada artinya lah. Yang lebih penting nanti kita semua menyukakan hati Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Luar biasa. Kita semua kasih tepuk tangan, baik di rumah masing-masing maupun lewat virtual ini, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Bahkan di tengah-tengah krisis, anak-anak Tuhan yang terus melekat erat pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Beberapa poin yang luar biasa dari sharing Brother Posma malam hari ini, yaitu tetap bersyukur di dalam segala perkara, termasuk di dalam krisis yang kita hadapi saat ini. Poin yang kedua yaitu disiplin untuk terus menabur, untuk terus memberi. Dan karena dari situlah kita menerima berkat-berkat Tuhan. Dan yang ketiga, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Tuhan sudah kasih banyak perkara di dalam hidup kita, biar kita cukupkan hidup kita dengan apa yang Tuhan beri. Dan yang poin yang berikut adalah di tengah krisis, Tuhan menyediakan. Karena Dia Allah, Jehovah Jireh. Dan poin yang terakhir yang diberikan oleh Brother Posma, saya pikir ini sungguh luar biasa. Karena inilah tema dari doa kita malam hari ini, unstoppable. Unstoppable. Di dalam Roma 8 ayat 35 yang Brother Posma bilang tadi, firman Tuhan bilang begini, Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kita ajaib. Apapun persoalan dan krisis yang sedang terjadi, Dia Allah yang membawa kita sehingga kita unstoppable, bukan dengan kekuatan kita, tetapi Dia Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, juru selamat kita, yang berjanji Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih banyak Brother Posma buat kesaksiannya yang luar biasa. Kita akan doakan, nanti kita akan doakan untuk Brother Posma dan juga semua kita semua dan saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di saat seperti ini. Teman-teman yang mau didoakan silakan isi di chat, kotak chat kita, bisa disampaikan sehingga nanti Sister Heidi akan mendoakan pergumulan-pergumulan doa dan prayer request malam hari ini. Luar biasa. Saya percaya bahwa malam hari ini malam yang spesial, Tuhan melawat kita lewat kesaksian-kesaksian dan kita akan berdoa. Ada satu anak Tuhan yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah Pak Jimmy, seorang anak Tuhan yang bekerja di Bank UOB. Kita percaya kesaksian hamba Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Shalom, selamat datang Brother Jimmy. Haleluya, haleluya. Silakan Brother Jimmy. Shalom teman-teman PKKO ya. Saya baru pertama kali diundang sama Sis Kitty, and dari semenjak saya masuk, honestly I am very blessed. Benar-benar dari kesaksian after kesaksian, saya sampai WhatsApp sama Sis Kitty bilang, wow, this is very powerful. Saya percaya bahwa tangan penyertaan Tuhan ada dalam komunitas ini. Amin. Saya pada saat berpikir gitu ya, apa yang saya mau share malam hari ini, tiba-tiba Tuhan ada, saya merenungkan ini dan ada dua hal yang mau saya bagikan malam hari ini gitu ya. Tapi karena dalam situasi pandemi ini udah banyak orang yang mungkin banyak beban pikiran, jadi izinkan saya untuk memberikan sebuah ilustrasi dengan cerita lucu dulu ya, gitu ya. Jadi biar lebih lepas gitu. Jadi ceritanya Bapak Ibu di rumah sakit jiwa tuh ada 3 orang gila. Dan setiap tahun orang gila ini mendapatkan ujian menentukan mereka lulus menjadi orang yang waras atau tidak. Karena kalau waras lulus ujian, mereka boleh keluar dari rumah sakit jiwa. Kemudian
pertanyaannya simpel, kepada 3 orang gila ini ditanya gitu ya. Kalau seandainya kamu kejebak di padang gurun, kamu lagi naik mobil dan kamu kejebak di padang gurun dan kamu hanya bisa membawa satu bagian dari mobil itu, bagian mana yang mau dibawa? Orang gila yang pertama bilang, saya akan bawa radiator, Pak. Kenapa radiator? Karena kalau aus saya tinggal minum airnya. Wah, masuk akal. Berarti ini sudah tidak gila. Kemudian orang kedua ditanya, kalau kamu bakal bawa apa? Waduh, saya bakal bawa kap mobil, Pak. Kenapa kap mobil? Kalau seandainya panas, saya tinggal berteduh di bawah kap mobil. Wah, ini boleh lah, boleh. Kemudian orang ketiga ditanya, kamu bakal bawa apa? Saya bakal bawa pintu mobil, Pak. Kenapa? Karena kalau saya kepanasan, saya tinggal buka kacanya. Dibilang gitu. Nah, jadi rekan-rekan, sebenarnya apa itu definisi orang gila? Albert Einstein pernah bilang, the definition of insanity is when you keep doing the same thing, but you expect different result. Definisi daripada ketidakwarasan adalah Anda terus melakukan hal yang sama, tapi Anda terus berdoa sama Tuhan, mengharapkan hasil yang berbeda. Tetapi dari apa yang kita lakukan setiap hari itu sama sekali tidak berubah. Saya diingatkan oleh Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang, Bapak Ibu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ayat yang kedua, yang powerful, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua, menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, dalam Alkitab bahasa Inggrisnya bilang transform by the renewing of your mind. Transform, bertransformasikan pikiranmu, metanoia, belajar untuk hidup kita berbalik 180 derajat. Tetapi yang menarik rekan-rekan, kalau saya lihat dalam situasi pandemi ini, yang terjadi adalah mentalitas daripada anak-anak Tuhan itu bukan transformasi, tapi yang terjadi mentalitas daripada anak Tuhan itu adalah substitusi. Apa bedanya substitusi sama transformasi? Substitusi itu rekan-rekan, itu bicara tentang, ya Tuhan kalau bisa tolong biar COVID ini berlalu. Ya Tuhan tolong gantikan kedukaanku dengan sukacita. Ya Tuhan tolong substitusi keadaanku dengan keadaan yang lebih baik. Itu adalah mindset daripada anak-anak Tuhan yang saya sesali banyak terjadi di pandemi ini. Sedangkan yang Tuhan mau dari dulu sudah ngomong adalah Roma 12 ayat 2, transformasikanlah pikiran dan hidupmu. Transformasi itu ibaratnya kalau orang lagi mengandung, Bapak Ibu. Orang lagi mengandung. Ketika ibu-ibu mengandung anak, semuanya berubah. Hormonnya berubah. Suaminya jadi korban. Nah, semua berubah. Betul ya? Ketika semuanya berubah, proses itu harus dijalani. Saya ulang, proses itu harus dijalani. Kalau tidak dijalani, tidak akan melahirkan kehidupan yang indah. Bapak Ibu, situasi COVID-19 ini, kita jangan berdoa minta Tuhan substitusi gantikan keadaan kita. Tapi yang kita harus berdoa, Tuhan mau bicara apa? Tuhan tuh pasti izinkan COVID ini terjadi. Berarti ada bagian dari hidupku yang harus ditransformasikan. Transformasi itu nggak enak, Bapak Ibu. Sama kayak kepompong mengalami metamorfosa menjadi kupu-kupu, dia harus diikat, digencet, dia harus ngalamin yang namanya penekanan secara finansial, dia harus ngalamin yang namanya ditembak dari belakang sama bosnya, dia harus ngalamin yang namanya PHK. Kenapa? Bukan karena untuk kita berdoa minta substitusi, tapi kita berdoa minta Tuhan untuk transformasi. Bisa jadi, saya percaya Bapak Ibu, saya percaya keluar daripada COVID ini akan ada karyawan-karyawan yang akan punya bisnis baru. Akan ada pebisnis-pebisnis yang akan punya bisnis-bisnis lain tidak pernah kepikiran. Akan ada orang-orang yang dapat berkah pekerjaan yang tidak pernah terpikiran. Akan ada kreativitas-kreativitas yang akan dilahirkan kalau mindset kita benar-benar transformasi. Nah, satu hal lagi yang mau saya share Bapak Ibu yang benar-benar bicara di hati saya dengan keras. Saya percaya bahwa COVID ini terjadi di masa periode Paskah itu bukan kebetulan. Karena ada pesan Paskah yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan untuk menjadi pesan utama kita sebagai anak Tuhan di dalam pandemi ini. Nah, rekan-rekan, kalau kita yang sudah tahu kekristenan cukup lama, kita tahu bahwa yang seharusnya dirayakan itu bukan Natal, tapi harusnya Paskah.
Kalau perlu kita nggak perlu ngerayain Natal, yang kita perlu rayakan adalah Paskah. Kenapa? Karena Paskah itulah bukti bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang sejati. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah mengalahkan kematian. Saya percaya banget sama yang Brother Posma tadi bilang, ya kalau cuma kena COVID doang, kelaparan doang, nggak ada apa-apanya. Yang penting jangan pisah dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita tahu kasih Kristus itu yang sudah membangkitkan dari kematian. Amin. Nah, bicara tentang Paskah sedikit. Saya membuka Matius 27 ayat 51, rekan-rekan. Dan lihatlah, dimulai firman-Nya, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan, jarang sekali ada firman Tuhan yang dimulai dengan kata, dan lihatlah. Kalaupun ada, ini menandakan bahwa ini sesuatu yang Tuhan mau kita bilang, mata lu lihat, gua mau kasih sesuatu sama kamu. Aku mau kasih sesuatu sama kamu. Ini berarti hal yang sangat penting. Dan firman bilang, lihat, tabir bait suci terbelah dua. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pelajaran dari dulu di sekolah minggu, bait suci terbelah dua, artinya terbuka direct access dari kita ke Tuhan. Terbuka direct access dari kita ke Tuhan. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang take it for granted. Kalau dulu bangsa Israel mau nyembah Tuhan, itu setahun sekali apa setahun dua kali, dan dia cuma ada di dua tempat, di Yerusalem sama Bukit Gerazim. Dan mereka harus jalan jauh-jauh hanya untuk nyembah Tuhan. Sekarang Bapak Ibu kita diberikan direct access. Setiap pagi Bapak Ibu berlutut, dan di situ tirai bait Allah sudah terbelah dua, langsung terkonek ke ruang maha suci. Seharusnya yang menjadi kekuatan kita di COVID-19 bukan daripada hanya komunitas, tetapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan itu sudah ditransformasikan apa belum. Nah, yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Ternyata turunan daripada bait suci itu ada di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekarang adalah bait Allah, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jadi bait Allah itu ada dalam diri kita. Dan Bapak Ibu semua juga udah tahu tentang hal ini. Kita semua yang pernah sekolah minggu, kita tahu. Nah, tetapi kita harus sadari, yang Tuhan lebih ingat, yang Tuhan lebih inginkan adalah tinggal dalam diri kita, bukan gedung gereja. Gedung gereja hanya bantu fasilitasi. Tidak salah punya gedung gereja segede-gede gaban. Tapi ingat, tempat kediaman Tuhan yang sebenarnya ada di diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi bait Allah yang pantas buat dia? We have to be the church, not doing the church. Jadilah gereja, bukan main gereja-gerejaan. Saya senang banget ketika masuk PKK ini dimulai dengan kesaksian, memberkati orang, menabur dalam kekurangan. Bapak Ibu, ini yang namanya kita bawa gereja ke orang, bukan orang kita bawa ke gereja. Dan ini harus lewat COVID, baru Tuhan maksa kita untuk terjadi. Tetapi yang lebih hebat lagi, ya ini yang menjadi identitas kita. Dan saya lanjutkan di 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada seseorang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu, Tuhan ingin berdiam di dalam diri kita, tetapi kita harus hidup kudus. Cara kita melihat Tuhan harus seperti yang Tuhan inginkan. Cara kita melihat dunia dan masalah harus seperti yang Tuhan inginkan. Cara kita berucap harus seperti yang Tuhan inginkan. Cara kita hidup, kalau masih belum seperti yang Tuhan inginkan, berarti kita harus transformasi. Kenapa? Nah, satu lagi, jika ada orang yang ingin membinasakan bait Allah, Allah yang akan membinasakan orang itu. Bapak Ibu, ini artinya apa? Ini berarti perlindungan Tuhan ada atas diri kita. Kalau kita itu bait Allah, otomatis perlindungan Tuhan itu ada dalam diri kita. Kalau hidup kita itu adalah bait kudusnya Tuhan. Kalau orang mau binasakan kita, sama dengan membinasakan bait Allah. Kalau orang mau maksud jahat sama kita, dalam COVID ini semua pada dibilang, waduh, itu tahanan semua dilepas. Saya kasih Bapak Ibu, orang kalau maksud jahat sama kita, kalau kita benar-benar bait Allah Tuhan, berarti secara tidak langsung mereka lagi bermaksud jahat sama Tuhan. Orang kalau mau licikin kita, nggak apa-apa. Orang mau rendahin kita, nggak apa-apa. Orang mau PHK sepihak, nggak apa-apa. Karena mereka dealing langsung sama Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Tetap jaga hati, fokus untuk tetap jadi bait Allah. Kita harus tetap hidup kudus di hadapan Tuhan.
Tetapi yang sering terjadi rekan-rekan di kehidupan orang Kristen zaman sekarang adalah anak-anak Tuhan mau perlindungannya Tuhan, tapi nggak mau kekudusannya. Anak-anak Tuhan mau penyertaan Tuhan, berdoa nangis-nangis, tapi seperti orang gila, tetap menodai kesuciannya. Anak-anak Tuhan mau penjagaan Tuhan, berdoa cover in the blood of Jesus Christ, tapi nggak pernah mau kekudusannya secara total. Ingat Bapak Ibu, ini satu paket. Kalau mau penyertaan Tuhan, penjagaannya, perlindungannya, dan marilah jadi kudus, jadilah bait Tuhan. Ingat Bapak Ibu, orang Kristen tidak punya kota suci. Yerusalem itu kota suci untuk umat Israel dan Islam. Buat kita Yerusalem itu kota wisata. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, sama seperti kita menyembah dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan dimanapun kita harus terlibat dalam ladang pekerjaan Tuhan. Makanya saya excited banget kita diundang ke PKKO. Ini luar biasa anak-anak Tuhan di sini. Kita harus ingat Bapak Ibu, seluruh aspek kehidupan kita adalah ladangnya Tuhan. Kita harus tanya benar-benar. Kita harus tanya Tuhan, Bapak, bagian apa dari hidup saya yang masih belum ditransformasi buat Tuhan. Dan percaya COVID-19 ini akan lahir kehidupan-kehidupan, miracles akan lahir. Berkat-berkat Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa itu lahir dari COVID-19. Amin Bapak Ibu, terima kasih. Wow, luar biasa, luar biasa. Mari kita semua berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan berikan juga jempol atau tanda tepuk tangan kita di virtual, karena malam hari ini luar biasa. Tuhan berikan rema isi hatinya lewat semua kesaksian anak-anak Tuhan yang luar biasa. Beberapa poin yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Brother Jamie, yaitu adalah kita harus mengalami transformasi, bukan substitusi. Ya. Dan kemudian kita harus jalani proses itu, karena Tuhan mau berbicara sesuatu buat kita lewat proses ini. Kita jangan takut, kita hanya datang sama Tuhan, tanya, Tuhan, Engkau mau bicara apa sama aku lewat proses ini. Tuhan akan bicara buat kita. Dan pesan Tuhan yang sangat kuat, dan lihatlah, kita akan melihat karena Tuhan mau kasih tunjuk sesuatu yang baru buat kita. Dan kita juga jangan take it for granted, karena kita tahu bahwa kita punya direct access untuk datang kepada Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan yang intim. Kita harus terus melawan, dan kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita harus hidup seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan kita harus tetap fokus untuk tetap menjadi bait Allah. Dan kita kalau minta perlindungan Tuhan, satu paket dengan hidup kudus. Tidak bisa dipisahkan. Mau minta perlindungan berkat Tuhan, tetapi tidak hidup kudus. Itu salah. Karena dua-duanya satu paket. Minta perlindungan Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan. Dan yang terakhir, satu statement yang sungguh sangat luar biasa dari Brother Jimmy. Dikatakan seluruh aspek hidup kita adalah ladang Tuhan. Wow, itu suatu pernyataan yang luar biasa. My office, my calling, itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini poin-poin yang kita dapatkan malam hari ini sungguh menguatkan kita, memperbaharui kita, dan kita percaya tunas yang baru itu sedang bertumbuh di dalam krisis ini. Dan kita akan diberkati. Saya ingat banyak orang sekarang sedang berbicara mengenai habit to stay. Wow, habit to stay. Dan malam hari ini ada habit-habit kerajaan Allah yang sudah ditaburkan oleh teman-teman yang memberikan kesaksian, dan habit-habit itu harus stay. Setelah COVID ini kita harus stay. Kita lihat hari ini kita semua boleh bersungguh-sungguh berdoa, mempunyai roh yang menyala-nyala berdoa, memberi dengan belas kasihan seperti yang Tuhan inginkan. Itu adalah habit-habit kerajaan surga yang harus stay. Do not go, don't go. Tetapi ada habit-habit yang harus kita let it go. Seperti yang tadi di-sharingkan oleh Brother Jimmy tadi. Ada habit-habit di mana kita mau minta berkat, minta penyertaan, tapi tidak hidup dengan dalam kekudusan. Itu habit that must go away. Dan kita harus punya kehidupan yang lengkap seperti sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Brother Jimmy. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Brother Jimmy, keluarga dan pekerjaan semua. Dan juga Sister Nancy, Sister Ansin, dan Brother Posma. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya, haleluya. Dan di sini kita punya hamba Tuhan, Pak Reni, sebagai Ketua Umum dari PKKO. Pak Reni, silakan bisa sharing 1-2 kata buat kita, menyimpulkan atau ada poin-poin yang Pak Reni mau
sampaikan buat kita. Silakan hamba Tuhan Pak Reni. Ya, shalom semuanya. Saya hanya terharu dan sangat bersyukur sekali karena di tengah-tengah situasi dan suasana yang cukup membuat sulit bangsa kita ini dan banyak kehidupan yang sulit, tapi kekuatan firman terus ada di tengah-tengah kita terus seperti malam hari ini. Jadi saya tidak akan panjang, tidak akan banyak Pak Lukas, tapi saya terus terang bersuka cita dan bersyukur karena ada orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa untuk terus mengabarkan kabar baik, mengajak terus dengan segala effort yang ada untuk datang berdoa, dengar firman, bersaksi. Karena memang hal itulah yang Tuhan inginkan. Ya. Bahkan ada yang terus saya lihat juga memberikan makanan kepada banyak orang, memberikan bantuan-bantuan. Waduh, itu menurut saya itu sesuatu yang lebih daripada sukacita lebihnya ada di situ. Ya, jadi tetaplah semangat teman-teman semuanya, karena terus terang saja semua keinginan kita ini untuk tadi Pak Jimmy tadi menyampaikan untuk kita melakukan transformasi kehidupan rohani kita. Tantangan juga banyak. Kita harus sadar tantangan banyak, ya. Apalagi kegiatan-kegiatan seperti ini, itu tantangannya banyak. Saya mohon pada teman-teman yang Tuhan sudah tugaskan, Tuhan sudah minta, terus jangan kendor, ya. Jangan kendor, jangan sekali kasih kendor. Semangat untuk melayani, semangat untuk menyampaikan, mengeluarkan ide-ide untuk supaya orang dikuatkan, baik lewat doa seperti ini, Selasa depan, jangan kendor, terus cari ide-ide baru. Setiap minggu kita lihat ide-ide yang luar biasa. Tapi pesan saya, jangan kendor deh, teman-teman. Walaupun mungkin situasi tidak kurang kondusif, tapi semangat rohani kita, semangat untuk ada dalam komunitas, semangat untuk beribadah, terus jangan kendor. Ya, justru terus naiknya harus berlipat-lipat kali ganda. Itu saja. Terima kasih untuk saksian dari Pak Jimmy, Posma, Ansin, juga Nancy yang, waduh, saya bilang sih ini kalau dengar firman Tuhan, ini bukannya membandingkan ya, tidak bermaksud, tapi ya kadang-kadang kalau firman Tuhan tanpa pengurapan juga sia-sia gitu. Tapi justru kita merasakan lewat kesaksian ini pengurapannya kuat sekali gitu. Puji Tuhan. Ya, jadi terima kasih. Itu saja Bung Lukas. Shalom semuanya. Terima kasih Bung Reni, terima kasih hamba Tuhan Pak Reni yang sudah memberikan kekuatan buat kita semua, biar kita semua terus maju lewat wadah ini PKKO sebagai perpanjangan tangan Tuhan di marketplace. Kita mau bangkit dan standing in the gap, membawa kabar sukacita di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk. Dan sebelum kita masuk di dalam doa, kita mau angkat satu pujian. Janjimu seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Haleluya. 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 Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Yesus Tuhan, dan ku tahu betapa dalam. Mari sekali lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yesus
yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yesus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini, dan pertama kita mau mengucap syukur buat campur tangan Tuhan yang luar biasa atas bangsa kita, atas pemerintah, sehingga boleh menangani kasus COVID ini. Kita berdoa, kita mengucap syukur penyertaan Tuhan hingga saat ini, dan juga penyertaan Tuhan buat semua TNI, Polri dalam menjaga keamanan, dan kita mau bersyukur juga buat partisipasi dari masyarakat. Kita mau mengucap syukur, dan saya minta Sister Angel untuk berdoa mengucap syukur bagi kepada Tuhan malam hari ini. Silakan Sister Angel. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang selalu ada dalam setiap nafas kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau bersyukur, Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Tapi kami tidak lupa, Tuhan, kami mau bersyukur, Tuhan, bahwa dalam segala sesuatu yang sulit, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk masing-masing kami yang ada di sini. Kami mau bersyukur juga, Tuhan, untuk perkembangan kesembuhan pasien COVID yang terus meningkat di Indonesia, Tuhan. Ada 233 kasus baru, Tuhan. Dan kami mau perkatakan, Tuhan, kesembuhan tetap terjadi, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau tetap terus memberikan belas kasihan, Tuhan, kepada bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Kami yakin, Tuhan, akan ada pemulihan, Tuhan. Kesembuhan tetap terus meningkat, Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kesembuhan untuk orang-orang, Tuhan, biarlah mereka juga bisa merasakan betapa Tuhan Yesus baik untuk kehidupan mereka. Ada kuasa yang terjadi di dalam kehidupannya mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Bapa, untuk campur tangan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan, untuk campur tangan Engkau terhadap pemerintahan bangsa Indonesia, Tuhan. Juga tim medis, Tuhan, Polri dan TNI, Tuhan, yang sudah bekerja keras dalam menangani COVID ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan. Bagaimana COVID ini, Tuhan. Dan kami mengucap syukur, Tuhan, bagaimana Engkau tetap memberikan kekuatan, Tuhan, memberikan sukacita, Tuhan, untuk para tim medis, Tuhan, yang berjuang luar biasa dengan kerasnya, Tuhan, dalam mereka bisa menangani, dalam mereka bisa mengatasi, Tuhan, pasien-pasien COVID ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, Tuhan, juga untuk partisipasi masyarakat dari bangsa-bangsa Indonesia, Tuhan, dalam berbagai bentuk dukungan dan bantuan untuk rumah sakit, untuk tim medis, dan juga untuk masyarakat prasejahtera, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk tangan-tangan yang sudah mau peduli, Tuhan, kepada mereka, Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan, ada banyak, Tuhan, orang-orang di dalam kekurangannya, Tuhan, tapi mereka masih mau memberikan, Tuhan, untuk orang-orang yang lebih membutuhkan pada masa-masa ini, Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur, Tuhan, di masa-masa yang sangat sulit ini, Tuhan. Tapi tangan Engkau tetap, Tuhan, menolong mereka yang memerlukan bantuannya, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, ada belas kasihan untuk bangsa Indonesia. Ada hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk pemerintahan Indonesia, untuk tim medis, Tuhan. Ada belas kasihan
yang Tuhan letakkan di hati orang-orang Tuhan, sehingga mereka bisa menolong orang-orang yang memerlukan bantuan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami selalu belajar Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan di dalam keadaan terpuruk sekalipun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan ucapan syukur Tuhan, akan ada pemulihan Tuhan, akan ada pemulihan, akan ada kebangkitan Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan terjadi atas kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan. Apa yang sudah kami naikkan Tuhan tidak akan berlalu sia-sia saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sekali lagi mau mengatakan Engkau baik di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa Indonesia yang selalu Engkau perhatikan Tuhan secara detail Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau terus berdoa malam hari ini untuk kebangunan rohani di marketplace, biar anak-anak Tuhan boleh membawa nilai-nilai kerajaan Tuhan di marketplace dan boleh menjadi garam dan terang. Dan kita juga mau berdoa biar umat Tuhan diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan yang akan terjadi, bahkan berkreasi dan berinovasi. Kita minta hikmat Tuhan. Dan saya minta Sister Hannah Gultom untuk membawa kita dalam doa. Silakan Sister Hannah. Ya, bisa dengar? Bisa, bisa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh bersekutu di tempat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk berdoa ya Bapa, untuk satu kebangkitan yang besar yang adalah rencana-Mu ya Tuhan di marketplace ya Tuhan. Bapak kami, setiap kami ini kami ada di marketplace ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, tidak kebetulan Tuhan, Engkau tempatkan kami di mana kami berada, karena kami tahu Tuhan di sana kami harus bawa hadirat-Mu, di sana kami harus bawa firman dan menjadi terang Tuhan. Ya Bapa, saat ini di malam hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesaksian demi kesaksian, terima kasih untuk setiap firman yang sudah dilepaskan Tuhan, terima kasih untuk peneguhan, terima kasih untuk konfirmasi ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan ini waktunya gereja harus bangkit Tuhan. Kami mau bangkit ya Tuhan, seperti tadi disampaikan firman Tuhan, biarlah ini bukan menjadi tempat kami bersembunyi Tuhan, tapi justru kami akan overcome Tuhan. Kami akan justru overcome situasi COVID ini dan tetap keluar sebagai pemenang. Karena kami percaya Tuhan, apa yang disaksikan oleh teman-teman kami tadi Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu yang akan menjadi bagian kami. Itu sebabnya Engkau memanggil kami the unstoppable. Kami tidak terhentikan ya Tuhan, karena kami tahu kami punya otoritas, karena kami tahu kami punya kuasa. Dan kami percaya Tuhan, melalui hidup kami Tuhan, mungkin kami sekelompok kecil, tapi kami tahu kami punya otoritas itu. Kami mau mulai memperkatakan ada satu kebangkitan rohani di marketplace di Indonesia saat ini juga terjadi. Karena Kau berfirman 2 orang saja sepakat minta apapun juga Engkau berikan. Saat ini kami yang berkumpul di tempat ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa untuk satu kebangkitan rohani di marketplace. Karena marketplace harus melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, waktu kami bersatu hati Tuhan, maka ada mujizat demi mujizat yang terjadi. Bapa, ajar kami untuk melihat Tuhan seperti bujang Elisa yang melihat bahwa sungguh yang ada bersama kami lebih besar daripada segala musuh-musuh kami Tuhan. Bahwa kami adalah lebih dari pemenang. Dan saat ini juga Tuhan, kami perkatakan justru di masa-masa COVID ini kami akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Justru melalui masa COVID ini kami justru
justru akan lihat kebangkitan rohani terjadi. Justru melalui COVID ini kami melihat peluang untuk menuai Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami minta Tuhan, tuaian banyak pekerja sedikit kau katakan, saat ini pakai setiap kami untuk kami boleh menjadi pekerja yang akan mulai menuai di marketplace. Dimulai dengan doa kami, karena tanpa kegerakan Roh Kudus tidak seorang pun dapat datang untuk bertobat dan menerima Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa, Roh Kudus itu ada di dalam kami. Kuasa-Mu ada di dalam kami. Biarlah saat ini kami mau lepaskan urapan yang ada di dalam kami. Kami mau lepaskan atas marketplace di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar jiwa-jiwa boleh Engkau jamah Tuhan, dan mereka boleh melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apapun yang menjadi doa-doa kami di kelompok ini, itu semua yang harus terjadi. Dan kami sekali lagi akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus boleh dinyatakan atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kami rindu untuk melihat semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, gereja-Mu terus Kau bangkitkan Tuhan untuk bergerak keluar Tuhan. Kalau selama ini fokusnya ke dalam, fokusnya di dalam tembok-tembok gereja, biarlah ini masanya Tuhan, kami akan bergerak keluar Tuhan. Kami akan mulai menjangkau jiwa-jiwa dan kami akan mulai membawa kemuliaan-Mu datang atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau berdoa buat kebangunan rohani di gereja-gereja untuk pergi keluar dan memberitakan Injil. Api penginjilan itu boleh muncul di gereja-gereja. Dan gereja-gereja tidak hanya memikirkan berkat, tetapi keluar, pergi untuk memberitakan Injil. Silakan Sister Nancy bawa kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Shanda kalamba kaya raba ya raba. Shikalaba ya raba ya raba kaya raba ya raba. Shanda kalaba ya raba ya raba. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh melihat begitu banyak anak-anak Tuhan. Kami adalah gereja itu sendiri Tuhan. Kami adalah bait-Mu itu sendiri Tuhan. Oleh karena malam hari ini Tuhan, kami membawa api itu keluar. Kami membawa api itu keluar dari gereja-gereja. Yang adalah bait-Mu, yang adalah kami sendiri Tuhan. Biar kami minta api itu ada pada setiap kami. Api yang daripada Tuhan. Untuk kami bawa, untuk kami membagikan belas kasihan Tuhan. Untuk kami bawa berita keselamatan yang sudah kami terima itu kepada banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Oleh karena kami berdoa hari ini Tuhan, biar malam hari ini Engkau lawat setiap kami. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Baik kami semua yang ada di media Zoom ini, kami minta urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami minta jamahan-Mu turun atas setiap kami. Kami minta api-Mu yang menyala itu ada pada kami. Sehingga ada satu kegerakan yang keluar dari kedalaman hati kami. Untuk kami membagikan kasih-Mu. Untuk kami membawa keselamatan itu, berita keselamatan itu buat banyak orang. Berikan kami kaki yang ringan untuk melangkah. Suatu hal untuk kami mulai bertindak. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Tapi biar kami, Tuhan, taruh hati kami. Untuk kami mulai melangkah keluar. Biar gereja-gereja-Mu mulai keluar dari zona nyaman mereka. Biar gereja-gereja-Mu boleh bersatu. Biar kami semua boleh bersatu, Tuhan. Membawa api lawatan itu untuk Indonesia. Dan kami akan melihat tuaian sudah menguning. Padi sudah menguning dan tuaian begitu banyak. Dan kami akan menjadi bagian pekerja-pekerja yang akan menuai di akhir zaman ini. Kami minta urapan khusus yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Turun atas setiap kami anak-anak Tuhan yang berada pada media Zoom malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pada saat Roh-Mu ada pada kami, pada saat Roh-Mu ada pada kami, maka Tuhan akan membawa kami, Tuhan akan memakai kami untuk menjadi penuai-penuai yang luar biasa di akhir-akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu. Tuhan beri kesatuan hati, berikan mereka roh unity, bukan sekedar organisasi saja yang mereka bersatu, tapi secara iman, secara hati, secara spirit mereka menyatukan hati
hati mereka. Mereka menyatukan roh mereka bersama-sama untuk menerima panggilan yang sesungguhnya daripada gereja itu, yaitu membawa keselamatan itu keluar daripada gereja, membawa dampak itu keluar bagi bangsa ini. Oleh kami berdoa malam hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, biar api lawatan Tuhan mulai terpancar atas setiap gereja-gerejamu, dari Sabang sampai Merauke, dari setiap kota-kota, dari setiap desa-desa, dari setiap tempat-tempat terpencil sekalipun, kami tahu terang itu akan terbit dari gereja-gerejamu, dan terang itu akan menyatu, dan akan menyala semakin besar atas bangsa kami, di dalam nama Yesus, dan kami akan melihat begitu banyak tuaian akan terjadi setelah masa COVID-19 ini berlalu Tuhan. Oleh karena Tuhan, siapkan kami, mampukan kehidupan kami, untuk kami mulai keluar, untuk kami sebagai bagian dari gereja itu mulai membawa api itu keluar, dan kami mulai membawa dampak itu. Dan kami percaya ada satu hal-hal baru yang Tuhan taruh buat kami hari ini. Di pembawa terang buat kita ini. Dan kami percaya Tuhan juga sudah menyiapkan gereja-gerejamu untuk keluar daripada zona nyaman mereka, untuk keluar ada hal-hal yang selama ini menjadi rutin gereja-gerejamu, untuk bawa dampak, bawa keselamatan sesungguhnya, bawa hadirat sesungguhnya, bagi dan kami percaya Indonesia dituai untuk kemuliaan Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, jiwa-jiwa akan memuji menyembah Tuhan. Hal itu akan segera jadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan terus berdoa pada malam hari ini. Kita mau berdoa buat pemerintah dan bangsa kita. Kita berdoa biar Tuhan terus campur tangan lewat semua yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kita. Biar Tuhan campur tangan. Dan minta Roni untuk berdoa, Brother Roni untuk berdoa bagi pemerintah. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, kami naikkan puji syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau boleh tempatkan kami di bangsa dan negara kami, bukan sesuatu kebetulan ya Tuhan Yesus, tapi Engkau mau Bapa, kami boleh ada di dalam bangsa negara kami ini, kami boleh berdiri buat bangsa dan negara kami boleh berlutut buat bangsa dan negara kami ini, untuk diselamatkan kepadamu ya Bapa di sorga. Kami menyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di sorga, karena kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau melawat bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau mau turun belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Bila bangsa dan negara kami diselamatkan kepadamu ya Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi para pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, menangani keadaan yang sekarang ya Bapa. Bila Engkau Bapa yang sangat baik yang memberikan hikmat atau budi kepada mereka semua ya Tuhan Yesus. Mulai dari presiden, gubernur sampai pemerintah yang terkecil sekalipun ya Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka ya Bapa di sorga. Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memberikan suatu kebijakan atau suatu keputusan yang tepat, yang benar Bapa, untuk menghadapi keadaan yang kami hadapi sekarang ya Tuhan Yesus. Karena dengan hikmat, dengan akal budi daripada-Mu ya Tuhan Yesus, maka bangsa ini bisa diselamatkan, bangsa ini akan keluar dari keadaan terpuruk sekalipun ya Tuhan Yesus. Kami pernah mengalami hal-hal yang lebih berat lagi daripada yang ini Tuhan Yesus. Tapi itu kami tahu sungguh Bapa, bahwa Engkau Bapa yang selalu memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau yang telah menyelamatkan bangsa dan negara kami dahulu kala, dan sekarang juga Engkau akan menyelamatkan bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Karena itu kami selalu berseru meminta kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terutama kami minta biar bangsa yang diselamatkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah banyak lutut akan berlutut menyembah-Mu Bapa, menerima Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus, berikanlah kami semua kesehatan, warga negara yang bekerja sama bersatu hati untuk mau bekerja sama dengan pemerintah untuk mendengar-dengaran apa yang disampaikan oleh pemerintah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap tinggal di rumah masing-masing, supaya kami bisa dapat keluar dari keadaan yang sekarang ini. Kami saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, terutama di bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, supaya kami mau keluar, untuk kami bisa melihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami mengulurkan tangan kasih kami untuk membantu mereka, menolong mereka. Dengan begitunya kami lakukan, mereka akan mengetahui bahwa Engkau adalah Yesus, adalah Tuhan yang juru selamat yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau berdoa saat ini, biar Tuhan campur tangan
atas bangsa kita. Yang pertama-tama kita mau berdoa juga khusus buat bantuan-bantuan sosial yang sudah disiapkan pemerintah biar turun mencapai target yang tepat, penyalurannya boleh berjalan lancar supaya tidak ada kendala, tidak ada orang yang mengambil manfaat dari ini, tetapi biar semua bantuan yang disiapkan pemerintah boleh sampai ke tangan-tangan yang tepat, kepada keluarga yang tepat, semuanya boleh berjalan lancar. Dan kita mau berdoa minta kekuatan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih selama musim COVID ini, krisis COVID ini. Dan kita mau berdoa biar masyarakat diberikan kedisiplinan yang tinggi dalam melakukan semua social distancing. Kita mau berdoa juga buat aparat keamanan, TNI, Polri. Kita berdoa biar Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Saya minta Marta untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu malam ini Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersatu hati, untuk membawakan pokok doa yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk pembagian akan bantuan sosial kepada masyarakat. Biarlah dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau taruh roh takut akan Tuhan, sehingga bantuan yang akan diberikan tepat sasaran. Beri kepada para pemimpin, para aparat, atau siapapun yang bertanggung jawab di dalam membagi akan bantuan sosial ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang ada dalam hati pikiran mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka mau mengutamakan untuk kepentingan masyarakat kecil. Sehingga biarlah dalam kondisi saat ini Tuhan, mereka tidak mengambil keuntungan, tetapi benar-benar memiliki hati untuk melayani, sehingga biarlah semua itu tepat sasaran. Kami berdoa Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan suami, istri, anak-anak, bahkan kehidupan orang tua dalam masa krisis COVID ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi penghiburan kepada mereka. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang berduka. Tuhan beri kekuatan, beri kepada mereka pengharapan bahwa masih ada Tuhan yang menuntun mereka. Sehingga di dalam menghadapi masa-masa kesedihan ini Tuhan, mereka tidak terus-menerus di dalam kesedihan dan kesendirian, tapi Tuhan menolong, sehingga mereka boleh memiliki pengharapan, kekuatan untuk kembali kepada Tuhan, untuk berharap pada Tuhan, sehingga di dalamnya ada sukacita. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kehidupan keluarga-keluarga ini. Biarlah mereka boleh terus bertahan di dalam keadaan saat ini. Kehilangan mereka tidak bisa mengantarkan keluarganya sampai pemakaman. Biarlah itu merupakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, untuk mereka ada senantiasa di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus datang, Roh Kudus memberi penghiburan, kekuatan bagi mereka Bapa. Kami berdoa untuk masyarakat kami, biarlah roh takut, roh setia, taat, patuh pada pemerintah, sehingga setiap keputusan, setiap peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam menangani akan COVID-19 untuk terus mereka taat, untuk stay at home, ataupun mereka menjaga jarak, sehingga biar itu boleh mereka lakukan. Untuk peraturan mudik mereka boleh taat, mereka tidak melakukan ya Tuhan. Sehingga biarlah masyarakat ini boleh dapat tenang, boleh kembali lagi. Untuk kami juga boleh penyebaran virus dari COVID ini boleh terhenti. Tuhan kami mohon, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di dalam setiap masyarakat Indonesia Tuhan, sehingga mereka boleh taat, boleh patuh terhadap setiap peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk para TNI, Polri, yang Tuhan sendiri tentukan mereka, tempatkan mereka di dalam tugas pelayanan mereka pada saat-saat krisis COVID ini Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kepada mereka kesehatan yang baik Tuhan, bahkan di dalam menjaga situasi keamanan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berkati mereka, Engkau tolong mereka Tuhan, bahkan Engkau menolong kami bangsa ini Tuhan, sehingga dalam situasi ini Tuhan, tidak ada keamanan yang membuat kami cemas, tapi biarlah dalam kasih-Mu Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sehingga keamanan bangsa ini boleh tetap berjalan dengan baik. Bahkan orang-orang yang memiliki hati untuk mau menghancurkan ataupun ada roh-roh perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan negara, Tuhan mau hancurkan. Biarlah kedamaian kepada bangsa ini Tuhan boleh menjadi bagian kami Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan atas para TNI, Polri, melindungi mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami serahkan semua ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami
bangsa ini Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama di dalam melewati krisis COVID ini. Ada sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi bangsa ini Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar belas kasihan Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia, Indonesia dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh keluarga kami, sampai keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh Indonesia, haleluya, sampai seluruh Indonesia, sampai Indonesia dipenuhi api Mari kita mau terus berdoa. Masih ada 2 pokok doa yang kita akan doakan. Kita akan doa buat pemulihan sektor transportasi, perhubungan, pariwisata, dan perhotelan, pertanian, perkeuangan, perbankan, ekonomi, semuanya, dan kestabilan kebutuhan bahan pokok. Kita akan berdoa. Dan juga pemulihan dunia pendidikan, sekolah-sekolah, biar siswa-siswa kita boleh kembali belajar dengan semangat yang lebih lagi. Kita mau berdoa, dan saya minta Sister Tina untuk bawa kita, Sister Fepti untuk bawa kita di dalam doa. Silakan Sister Fepti. Sister Fepti bisa unmute? Sister Fepti. Silakan Sister. Haleluya. 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 Saya bersyukur Bapak sekali untuk dari kamu pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami daripada Bapak. Kami berdoa untuk malam hari ini, kami bersatu hati Tuhan untuk pemulihan pendidikan dan sekolah-sekolah, yang mahasiswa, murid-murid. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Bapak untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dunia pendidikan adalah siang bagi bangsa dan negara ini Bapak. Kami percaya ada satu hal yang Tuhan kerjakan jauh lebih dahsyat lagi Tuhan. Maka dari itu
Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap mahasiswa, dalam setiap anak-anak, dalam pendidikan mereka, pakai setiap guru-guru yang ada Tuhan. Tetap kembali bangkitkan cinta mula-mula mereka Tuhan, agar dunia pendidikan Yesus boleh Engkau pakai dan Tuhan yang daripada Allah, hikmah yang daripada Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan mereka, dan kami percaya Tuhan, hanya oleh kuasa Roh Kudus langsung sesuai dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, generasi penerus ini tetap kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan bangkitkan kembali Tuhan Yesus, bangkitkan Yeremia menjadi tiang doa dalam kehidupan setiap generasi penerus Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana ada 1, 2, 3 orang bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, maka kuasa mujizat itu terjadi. Dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, kembalikan cinta mula-mula mereka Tuhan dalam pendidikan, dan mereka punya motivasi yang baik. Mereka terbangun kembali lagi Tuhan untuk ada di generasi-generasi penerusmu Bapa. Mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita mau datang di akhir dari doa kita malam hari ini adalah prayer request, dan kita akan berdoa khusus untuk satu perkara yang sedang terjadi di bangsa kita, yaitu sebuah rumah sakit di NTT, rumah sakit AIREMO di NTT, rumah sakit umum daerah yang terbakar sehingga semuanya telah hangus, semua obat-obatan, semua peralatan-peralatan medis, semuanya sudah hancur, sudah hangus di AIREMO NTT. Saya minta Sister Heidi dan juga ada kalau ada pokok-pokok doa yang bisa diingat, bisa didoakan, dan khususnya untuk doa untuk ibadah PKKO besok, biar lawatan Tuhan terjadi dalam ibadah PKKO besok. Dan setelah itu Pak Reni akan tutup dalam doa berkat. Hamba Tuhan Pak Reni akan tutup dalam doa berkat. Silakan, Heidi. Mari berdoa. Ya Bapa di dalam surga, dalam doa unity kami di Marketplace Prayer malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati di dalam Tuhan untuk rumah sakit umum daerah AIREMO NTT yang terbakar. Dalam doa permohonan khusus kami malam hari ini, Tuhan tolong mereka di sana Bapa, biar kiranya Engkau mengirimkan penolong-penolong untuk kepala rumah sakit, baik mereka semua yang dalamnya yang bertugas Tuhan, untuk para dokter dan perawat yang boleh bekerja di sana Bapa. Tuhan kiranya akan menolong akan setiap obat-obatan peralatan medis yang semuanya habis terbakar Bapa. Kami minta belas kasihan Tuhan turun atas mereka saat malam hari ini Tuhan. Kami mau Engkau tolong mereka Tuhan, biar kiranya pemerintah akan segera Tuhan dengan segala gerakan mereka Tuhan untuk bisa membangun rumah sakit Bapa. Biar kiranya penolong-penolong pemerintah di sana Engkau gerakkan mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, dana yang diperlukan Tuhan, cukupkan segala sesuatu agar rumah sakit ini boleh berdiri lagi, karena di mana masyarakat Tuhan bisa berobat di sana Tuhan. Tolong ya Bapak, Engkau kirimkan obat-obatan Tuhan, peralatan medis yang ada. Tentu di masa pandemi ini Tuhan, rumah sakit tentunya sangat membutuhkan Tuhan untuk para dokter, para perawat yang bekerja. Kau cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan di sana Bapak. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan pasti akan tolong mereka.
Biarlah Tuhan, lewat malam hari ini kami percaya, kami satukan hati, kami beriman bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa kami malam hari ini untuk menolong mereka. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kebijaksanaan agar apapun yang mereka lakukan Tuhan, pemerintah lakukan Tuhan, maupun kepala rumah sakit dan setiap pengurus yang ada Tuhan. Kiranya semuanya berasal pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan rumah sakit ini, kiranya bisa dibangun kembali, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas rumah sakit ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini untuk pokok-pokok doa dari teman-teman kami Bapak, untuk kami mendoakan untuk PGC Tuhan saat ini, agar kiranya semua tenan dapat mendapatkan kebijakan yang terbaik dari pemimpin yang ada Tuhan. Untuk mereka diberikan hikmat daripada Tuhan. Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Agar boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Yang tentunya tidak akan membebani para tenan yang ada. Baik dalam pembayaran listrik maupun service charge untuk para tenan yang ada. Kami minta Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka Tuhan. Dalam keadaan kehidupan ekonomi saat ini Bapa. Kami percaya tidak ada satupun perkara yang mustahil di tangan Tuhan. Ketika kami terus bergantung kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan setiap pendengaran-Mu Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Kami minta biar Tuhan akan berbelas kasihan kepada mereka, khususnya teman-teman kami. Khususnya Elis Tuhan yang juga mempunyai usaha di sana. Engkau tolong dia Bapa. Pimpin juga teman-teman yang mungkin tidak seiman dengan dia Tuhan. Namun kami percaya Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan juga mencintai mereka. Pasti ada suatu hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan terjadi. Kami serahkan Tuhan untuk Elis, untuk setiap usaha apapun yang dikerjakan Tuhan di PGC ini Tuhan. Saat malam hari ini juga Bapak, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami juga krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis iman ya Bapak. Kami mohon Tuhan, kami mau bersatu hati di dalam Tuhan. Biar Tuhan perkuat iman mereka, mereka terus konsisten untuk membangun mesbah doa yang ada. Untuk mereka terus koneksi dengan Tuhan sehingga mereka boleh diberikan hikmat, mereka boleh diberikan kekuatan sehingga setiap jalan keluar yang dari Tuhan bukakan. Sehingga kuasa-Mu akan bekerja untuk kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Kami taruh dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan, kami membawa untuk Kak Posma dan Kak Grace. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa di pandemi ini Tuhan kami malahan menuai. Kami boleh melihat kuasa Tuhan yang hebat besar terjadi untuk kami anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk Kak Grace yang Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Itu juga Kak Posma Tuhan yang dalam pergumulan untuk pekerjaannya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang punya kuasa. Tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal atas hidup Kak Posma daripada Tuhan. Biar Tuhan urapi dan berikan hikmat. Biarlah hikmat untuk pimpinan perusahaannya yang dia bekerja. Sehingga ada sesuatu yang terjadi. Di mana Tuhan bisa mengatur segala sesuatu Tuhan. Kami tahu kami anak-anak Tuhan. Ketika kami bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong dan tak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya tidak ada satupun perkara yang mustahil di tangan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan ibadah besok PKKO pada hari Rabu Bapa. Tolong semua Tuhan untuk setiap kota internet yang ada. Kau tolong anak-anak Tuhan yang juga akan melayani hamba Tuhan juga akan membagikan firman. Dan kami semua yang hadir malam hari ini juga Tuhan boleh hadir untuk kami
saling membangun iman, saling menopang Tuhan di dalam doa. Dan kami percaya dalam satu persekutuan inilah yang Tuhan mau untuk kami saling support satu sama lain. Kami saling mendoakan di tengah-tengah pandemi ini. Kami tahu Tuhan pasti tersenyum melihat setiap kami yang kami terus setia mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami tahu Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami minta pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan akan jadi bagian teman-teman kami akan melayani. Kami berdoa juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir nanti di Zoom ibadah PKK online besok Tuhan. Dijamah dalam nama Yesus. Biarlah lewat ibadah-ibadah kami, walaupun hanya dengan online, namun kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir, boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan dalam marketplace saat malam hari ini. Berkati Om Lukas yang telah mengatur segala sesuatu, kami pun semua yang boleh hadir, yang boleh sama-sama berdoa. Biarlah kekuatan sukacita daripada Tuhan, semangat daripada Tuhan akan terus menyala-nyala dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya ada gerakan yang besar yang akan Tuhan buat dalam hidup kami ketika kami terus mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan saat malam hari ini Bapa, kami akan menerima berkat dari hamba Tuhan Bapak Reni Roro. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah doa bersama kita malam ini dengan doa berkat. Saudara sekalian, percayalah bahwa doa berkat bukan sesuatu yang rutinitas sebagai penutup ibadah. Jadi percayalah bahwa doa berkat adalah Tuhan sungguh-sungguh ingin memberkati kita malam hari ini. Oleh karena itu dari tempat saudara masing-masing, kalau saudara berkenan angkat tangan saudara atas kesiapan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa, layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan doa berkat, dan layakkan jemaat Tuhan menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan saya mulai malam hari ini sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan foto sama-sama, bisa tampilkan wajah semua. Kita foto sama-sama sebelum kita say goodbye. Mari tampilkan wajah semuanya, kita akan foto sama-sama. Angel, Sister Elvi, silakan. Sister Vera, semuanya tampilkan wajah. Ada 2 layar, kita akan. Yang pertama, layar pertama semuanya senyum manis. Semuanya, ya. Layar yang kedua, ya, silakan dengan senyum yang paling manis, yang terbaik, yang senyum diberkati Tuhan. Silakan. Nah, haleluya, haleluya. Boleh buka unmute semua dan boleh say hello. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Memberkati semuanya. Luar biasa. Mari Besok kita say ibadah hello. besok. Hai.